Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya Bu Tias hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu baik? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Tias, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, nanti terkait dengan supervisi akademik ini, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran Ibu itu apa, Bu? Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran saya kali ini yaitu ingin mengetahui bagaimana siswa ini bisa mengaplikasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, saya harap murid-murid ini bisa mengaplikasi hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berarti tentang aplikasi hak dan kewajiban ya? Iya. Berarti nanti perancangan pelaksanaan pembelajarannya itu seperti apa, Mbak? Menggunakan strategi pembelajaran apa, Bu Tias? Oh iya. Nanti model pembelajarannya itu problem based learning, Ibu. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu inquiry kolaboratif. Nanti saya akan membagi anak-anak dalam kelompok-kelompok seperti itu yang akan saya lakukan. Oke, berarti nanti menggunakan diskusi-diskusi kelompok ya. Iya. Saya membayangkan pembelajaran Bu Tias nanti seru sekali, mudah-mudahan nanti sukses ya. Kira-kira media atau alat yang Ibu perlukan dalam pembelajaran itu nanti apa? Oh iya, saya nanti memerlukan proyektor, Ibu, untuk menayangkan PPT saya dan beberapa video. Nanti akan saya sajikan beberapa video kepada anak-anak. Saya akan meminta mereka untuk menganalisa video tersebut dan akan dituangkan hasil analisanya akan dituangkan dalam LKPD. Seperti Ya, itu. bagus. Iya. Nah, kemudian untuk menilai ketercapaian pembelajaran itu sendiri nanti Bu Tias menggunakan asesmen seperti apa? Iya, terima kasih, Ibu. Jadi nanti saya akan mengukur ketercapaian pembelajaran saya dengan 3 macam asesmen. Asesmen awal, kemudian asesmen yang berada dalam proses, selama proses anak belajar, kemudian asesmen akhir. Asesmen awal nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada mereka secara lisan saja untuk mengukur seberapa pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban. Kemudian untuk prosesnya saya akan mengamati bagaimana sikap mereka selama proses pembelajaran itu, bagaimana pemahaman mereka, seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang masih bisa saya tambahkan selama pembelajaran saya. Dan kalau asesmen yang di akhir nanti saya akan memberikan semacam pertanyaan yang tertulis, Bu. Ada pertanyaan benar salah, ada pertanyaan yang pilihan ganda, seperti itu. Oke, berarti sudah kompleks ya. Ya. Nah, nanti berarti yang fokus pada pembelajaran Bu Tias sendiri pada wilayah yang mana? Apakah pada memahaminya atau mengaplikasi atau merefleksinya? Ya. Yang akan Ibu tingkatkan. Iya. Yang akan saya tingkatkan itu pada area aplikasi, pengalaman belajar mereka, bagaimana mereka mengaplikasikan hak dan kewajiban ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, tapi tidak meninggalkan refleksi juga nanti di akhir pembelajaran, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan pada pembelajaran nantinya bisa berjalan sesuai harapan Ibu. Nah, langsung aja Bu, mari kita ke kelas untuk melaksanakan. Oke, Bu Tias, tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali loh Bu tadi pembelajarannya. Terima kasih. Keren pokoknya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Tias tadi dalam melaksanakan pembelajaran? Saya sudah sedikit agak ada istilahnya umpan balik dari siswa berupa mereka mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan hak dan kewajiban dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu saya agak sudah ada rasa puas, tapi masih ada yang kurang dengan diri saya rasa tadi. Ya, wajar ya Bu ya. Tapi Bu Tia sudah merasa sedikit puas ya Iya. tadi ya. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Tia sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengamati pembelajaran Bu Tias tadi terkait bagaimana bagaimana mengaplikasi pada pembelajaran Bu Tias. Nah, sepertinya tadi banyak hal-hal yang membuat Ibu puas. Kira-kira itu keberhasilannya itu dari segi apa saja, Bu? Ya, satu, anak-anak sudah paham apa itu hak dan kewajiban. Setelah saya berikan tayangan video itu, mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Kemudian kedua, mereka tadi sudah bisa menyebutkan hak-hak mereka yang mereka miliki kalau dalam kehidupan keluarga seperti apa, kalau di sekolah seperti apa. Kemudian kewajiban mereka juga, mereka bisa mengidentifikasi mana yang hak saya di sekolah, mana yang kewajiban saya di sekolah. Jadi saya merasa anak-anak itu sudah mulai paham mengenai materi yang saya tayangkan tadi. Alhamdulillah, berarti ini tidak hanya sekedar konsep ya, tetapi lebih pada aplikasinya, hak dan kewajiban itu. Nah, kalau menurut Bu Tia sendiri, dari kegiatan pembelajaran tadi masih ada kekurangan atau ada yang perlu Ibu tingkatkan? Iya Bu, tadi itu ada anak-anak yang masih lari ke sana kemari, belum fokus pada diskusi kelompoknya, masih main-main sendiri. Saya lihat itu ada berapa tadi ya, ada satu atau dua anak tadi. Seperti itu juga jadi perhatian saya tadi sebenarnya saat di kelas. Menurut Bu Tia sendiri, apa yang membuat anak tersebut tidak kurang fokus dalam diskusi kelasnya itu? Kalau saya perhatikan tadi sepertinya saya dalam membagi kelompok itu terlalu besar, Pak ya. Seharusnya saya bagi kelompok itu anak itu hanya 3-4 anak saja. Tadi ada 6, bahkan ada yang 7 karena ini teman saya Bu, ini biasanya saya sama ini gitu. Jadi ya mungkin itu yang menjadikan anak ini kurang aktif dalam kelompoknya karena kelompoknya itu terlalu besar gitu. Kalau mungkin nanti gimana ya Bu sebaiknya? Iya, nah berarti kalau kelompoknya terlalu besar, berarti Bu Tia harus punya alternatif lain agar anak-anak itu bisa fokus. Tentunya mungkin dari jumlah kelompoknya gitu mungkin Bu? Jumlah anggota kelompoknya ya mungkin saya buat 3 atau 4 gitu ya, supaya jadi pembagian tugasnya itu merata, terus anak-anak jadi fokus dia mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dan aktif semua gitu ya. Aktif semua seperti itu. Menarik sekali. Nah, mungkin di lain kesempatan Bu Tia bisa mempraktikkan ilmu kolaboratifnya itu dengan diskusi kelompok dan dibuat kelompoknya lebih kecil lagi. Ya, besok dipraktekkan lagi ya Bu ya. Semangat, mudah-mudahan besok semakin sukses dalam pembelajarannya. Terima kasih Bu Tia atas waktunya hari ini. Selamat siang, sukses selalu. Terima kasih juga Bu atas bimbingannya sehingga